Bab 426, Pengepungan Bangunan Bunga Melayang. Di aula utama Drifting Flowers Edifices, nenek mengambil kursi kehormatan dengan cemberut. Di setiap sisinya, ada 15 pengawas. Bang! Nenek melemparkan batu giok pengiring ke atas meja dan menghela nafas. Ini adalah pesan ke-10 dari klan Luo. Dan seperti sebelumnya, mereka semua memperingatkan akan adanya bencana besar, bahwa kita harus mundur ke klan Luo. Apa yang kalian semua katakan? Orang yang tidak tahu berterima kasih itu, Tuan bangunan kita telah berkorban begitu banyak untuknya dan beginilah cara dia membalas kita. Dengan mencuri harta paling suci kita. Siapa yang percaya pesannya? Saya yakin itu hanya salah satu dari skema jahatnya. Pengawas Peony adalah orang pertama yang menunjukkan sikap negatif, kemarahannya telah mencapai titik didih. Pengawas Iris mengangguk setelah jeda, namun kerutan tidak pernah hilang darinya. Namun demikian, bahkan dengan pikiran jahat Zuo Fan yang membuat kita waspada terhadap setiap tindakannya, lebih baik mempercayai yang terburuk daripada menjadi skeptis dan menderita karenanya nanti. Mengangkat senjata tidak akan merugikan kita sedikit pun. Saya telah mengaktifkan pertahanan kami, untuk segala kemungkinan. Nenek mengangguk, mengenai kredibilitas batu giok ini, masih harus dilihat. Ledakan. Suara gemuruh datang dari luar, menggetarkan telinga mereka. Semua pengawas melihatnya dengan kaget. Nenek gemetar dan menjadi murung. Xiao Dan menyerbu secepat yang bisa dilakukan kakinya. Ya Tuhan, serang musuh. Dan, bicaralah dengan jelas, kata pengawas Peony. Xiao Dan tersentak beberapa kali, susunan penjagaan kota bunga melayang sedang diserang. Kakak perempuan senior sekarang berada di dalam untuk mempertahankannya. Apa yang harus kita lakukan, nenek, tuan? Kami benar-benar diserang. Para pengawas tidak percaya, beralih ke batu giok dengan penyesalan. Maksud Zuo Fan tidak lebih dari sekadar memberitahu mereka dengan mengirimkan pesan-pesan itu. Nenek, 15 pasang mata menoleh padanya. Dia merasa sangat menyesal seperti wanita berikutnya di sana. Tapi dia tidak bisa membiarkan hal itu terlihat. Sebagai pemimpin, semua orang percaya bahwa perkataannya selalu benar, meski salah. Keraguan apapun akan melumpuhkan moral mereka dan pertarungan akan hilang setengahnya sejak awal. Nenek mengedipkan matanya dengan tekad baja, menyampaikan keyakinan dalam krisis besar ini, keyakinan yang tidak ia miliki. Iris, mintalah ketiga yang mulia untuk datang. Peony, kirim slip giok ke sekutu kita untuk meminta bantuan. Kalian semua, ikuti saya untuk menemui musuh. Mari kita lihat bajingan mana yang berani menantang gedung bunga melayang. Nenek memukulkan tongkatnya sambil berjalan maju dengan bermartabat dan kuat. Yang lain kembali tenang dan terbang keluar dari kota bunga melayang. Iris dan Peony mulai mengerjakan tugas mereka. Hanya Xiao Dan yang tersisa di sana sambil cemberut, bukankah dia berulang kali memberitahu kita bahwa ini akan terjadi? Sekarang bahkan jika kamu percaya padanya, kita terputus dan tidak bisa lari. Dan, apa yang kamu gumamkan? Siapa yang mengajarimu membicarakan atasanmu di belakang mereka? Pengawas Peony melotot. Xiao Dan membalas, balasan apa? Itu kebenaran. Kami mendapat peringatan yang jelas selama 3 bulan bahwa ini akan terjadi. Kamu tidak tahu apa-apa. Pengawas Peony membentak, apakah kamu tidak tahu siapa Zuo Fan? Dia bahkan mencuri akar bodi dari kami. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Bagaimana kita bisa yakin itu bukan tipuan lain? Tapi Yan Fu lah yang memberitahuku. Dia tidak akan pernah berbohong padaku. Xiao Dan keras kepala. Pengawas Peony menggelengkan kepalanya, anak nakal, Yan Fu tidak pernah baik sejak awal. Sekarang dia bersama Zuo Fan, dia bahkan lebih buruk lagi. Tidak peduli seberapa tulusnya, dia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Zuo Fan tidak ada hubungannya dengan hal itu, bahwa itu tidak salah. Anda pikir saya tidak tahu kemana Anda lari selama beberapa bulan ini? Selain membawa 10 giok pengirim, kamu masih memiliki 28 surat cinta lagi dari anak itu. Bagaimana bisa gadis murni sepertimu menjadi seperti ini? Apakah kamu tidak malu? Xiao Dan tersipu dan mendengus, bukan itu intinya.
Mereka telah memberi kami informasi nyata selama ini, namun Anda selalu menebak-nebak niatnya, berpikir ada plot di mana tidak ada apa-apa. Kamu gadis bodoh, kamu semakin berani untuk berbicara kembali dengan tuanmu. Sepertinya pelajaranku belum cukup menyeluruh. Pengawas peoni bingung dan tersipu malu dan marah. Xiao dan melarikan diri dengan diikuti pengawas peoni. Misi mereka terlupakan. Nenek membawa pengawasnya keluar dan terengah-engah melihat lautan hitam. Yang memimpin pasukan adalah penguasa lembah neraka, Mary Woods, dan Pilking Hall. Melawan susunan pemain seperti itu, bahkan dengan keunggulan sebagai tuan rumah, susunan bangunan bunga melayang akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Sambil menelan ludah, nenek menjadi cemas. Para pengawas ketakutan, seluruh tubuh gemetar. Sisi Yuanshan tertawa. Nenek, kami bertiga bersumpah untuk mengambil bangunan bunga melayang. Menyerahlah sekarang, hentikan permusuhan yang tidak perlu ini dan tidak akan ada korban jiwa. Yuanshan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Nenek memicingkan matanya, Tuan Lembah, apa maksudnya ini? Apakah Anda lupa hukum Tianyu? 7 rumah dilarang terlibat dalam perang saudara. Berbaris menuju gedung bunga melayang dengan kemeriahan seperti itu, Yang Mulia akan mendengar hal ini dan akan menjatuhkan hukuman. Pidato nenek penuh martabat dan logika. Tapi Yuanshan tertawa lebih keras, tatapan mengejeknya semakin tebal. Hehehe, perempuan tua, untuk apa lagi kita berada di sini? Itu semua atas izin Yang Mulia. Yuanshan berteriak, tidak ada seorang pun di luar sana yang datang membantu sekelompok wanita, hahaha. Apa? Nenek tidak percaya. Mengawasi 7 rumah telah menjadi kebijakan keluarga kekaisaran sejak awal berdirinya kekaisaran. Bagaimana mereka bisa mengubah taktik dan membiarkan negara berubah menjadi anarki? Mustahil. Nenek membantah. Kejahatan apa yang mungkin kami lakukan hingga Yang Mulia memperlakukan kami sedemikian rupa sehingga membiarkan Anda menyerang kami? Hahaha, nenek tua, jangan pura-pura bodoh. Siapa yang tidak tahu hubunganmu dengan bibit malang Zuofan itu? Dengan kekacauan yang dia buat di istana kekaisaran, dia adalah penjahat nomor 1 di negara ini. Dan dengan koneksimu, kamu juga tidak ketinggalan. Mendengar tawa Yuanshan, nenek bergidik dan menghela nafas. Zuofan membesarkan kami dan sekarang dia menghancurkan kami. Saat Zuofan sedang dalam perjalanan kekuasaannya, gedung bunga melayang tidak pernah simen ini. Tapi sekarang Zuofan telah menjadi musuh nasional, yang lain menggunakan alasan ini untuk pergi ke gedung bunga melayang. Warisan mereka yang berumur ribuan tahun akan hancur. Apakah benar-benar pilihan yang tepat untuk bersekutu dengan Zuofan? Banyak manfaat yang diperoleh dari pemikiran tersebut pada saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengulur waktu agar sekutu mereka datang membantu. Nenek terbang dan berteriak, jika kamu ingin menghancurkan gedung bunga melayang, datanglah. Saya akan menghadapi pesaing manapun. Hahaha, aku sudah banyak mendengar tentang Lady of Steel dan sudah lama ingin mencobamu. Yuanshan terbang maju, diselimuti energi abu-abu mengeluarkan tangisan bayi yang menakutkan. Kebencian dan kesedihan memenuhi langit, menyapu nenek dalam cengkeramannya. Bersamaan dengan jeritan kesakitan, hantu ganas yang terbuat dari penderitaan, menggigitnya. Seni bela diri tingkat tinggi di lembah neraka, segel wajah iblis. Hati para pengawas ada di tenggorokan mereka. Segel wajah iblis adalah serangan jiwa, menyeramkan dan kuat. Nenek tidak punya kekuatan untuk melawannya. Yuanshan tertawa, menemukan kemenangan dalam genggamannya. Saat itulah cahaya putih menyilaukan muncul. Lautan wajah-wajah yang kesakitan terhenti saat es menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka pecah berkeping-keping, menghancurkan wajah-wajah iblis itu, menyisakan ruang bagi nenek untuk keluar dan mengirim Yuanshan terbang dengan telapak tangan ke dada. Dan meninggalkan jejak merah. Bab 427, Krisis. Yuanshan memuntahkan darah beku saat dia terhuyung-huyung berdiri, seni bela diri peringkat terdalam dari gedung bunga melayang, telapak es surgawi yang keras, dilatih dengan sempurna sehingga bahkan dapat membekukan segel wajah iblisku. Selamat, Nyonya Baja.
Segel wajah iblis milik Valley Lord Yu terlalu indah bahkan untuk kuanggap enteng. Ini semua berkat kerja keras selama puluhan tahun sehingga saya mendapat kehormatan untuk menyamai keterampilan Valley Lord Yu. Melihat bagaimana nenek Muni, terlihat kurus dan pucat, kondisinya juga tidak jauh lebih baik. Yu Wanshan menangkupkan tangannya dan mundur. Yan Bogong tertawa, lalu melangkah ke depan, hahaha, nenek telah menua dengan anggun, bahkan melampaui orang-orang seperti Valley Lord Yu. Bagaimana kalau kamu menghibur orang tua ini selanjutnya? Yan Bogong, kamu orang rendahan, kamu hanya ingin memanfaatkan nenek yang telah berjuang keras dan kelelahan. Kamu hanya memilih yang lemah. Seorang pengawas mengutuk. Yan Bogong menerima semuanya dengan tenang dan menunjukkan senyuman ringan, itu sedikit salah, nyonya. Kita bertiga bergandengan tangan supaya kita tidak harus berhadapan satu lawan satu, bagaimana memilih yang lemah cocok di sini. Kami hanya ingin berduel dengan nenek sebentar daripada memulai penyerangan. Kami membantu kalian semua. Yan Bogong membenarkan dirinya sendiri, membuat para pengawas terdiam. Nenek tertawa dingin, matanya sedingin es. Yan Bogong menyiratkan bahwa dia memberikan kelonggaran pada bangunan bunga melayang, tetapi ada satu hal yang tetap tidak berubah. Dalam perang habis-habisan, gedung bunga melayang mempunyai kelemahan, tapi bangunan itu tidak akan jatuh semudah itu, tidak ketika mempunyai susunan pertahanan. Sedangkan nenek adalah pilar bangunan bunga melayang. Dengan kematiannya, pertempuran sudah berakhir. Bahkan dengan susunannya, ketika tidak ada orang yang mengarahkannya, kekalahan sudah pasti. Yan Bogong dan kawan-kawan ingin memotong kepalanya dan tubuhnya akan menyusuh. Duel-duel ini sebenarnya menguntungkan mereka. Nenek yang cerdik segera mengetahui tipuan kecil mereka. Tapi dia tetap menerimanya. Kekalahan ketiga bangsawan itu akan mempunyai efek drastis yang sama pada musuh seperti kematiannya. Sudah jelas bahwa hal ini akan memberikan hasil yang luar biasa dalam mengurangi jumlah korban di gedung bunga melayang dan akan menghambat dukungan sekutu mereka. Itu benar-benar pilihan terbaik dalam situasi Drifting Flowers Buildings saat ini. Betapapun lemahnya perasaan nenek, dia harus terus maju. Rasa muak terhadap Yan Bogong yang mengkhotbahkan kebenaran selalu muncul di benaknya. Kedua belah pihak sedang bertengkar pikiran, demi kepentingan mereka sendiri, namun Anda ingin terlihat keren saat melakukannya. Yan Bogong, ayo. Nenek memiliki aura sedingin es dan seringai. Yan Bogong tersenyum di sana, tenang dan riang. Namun detik berikutnya dia berubah menjadi buas, meluncurkan Rainbow Cloud Palm dengan kedua tangannya, gerakan khas Pilking Hall. Nenek tahu serangan itu akan datang dan dia mempunyai perisai es di sekelilingnya saat dia menyerang. Racunnya bersifat asam, tetapi tidak akan memakan es bening secepat itu. Tidak butuh waktu lebih dari sekejap bagi nenek untuk melewati awan racun yang tebal dan mencapai Yan Bogong dengan serangan telapak tangan. Melihat telapak tangan sedingin es itu bergerak menuju dadanya, jantung Yan Bogong menegang. Nasibnya akan segera sama dengan Yu Wanshan sebelumnya. Dia mungkin gelisah saat menghadapi es yang datang, tapi tidak panik. Ia bahkan sempat memamerkan senyuman menyeramkan. Nenek punya firasat buruk tentang ini. Suara mendesing. Dari kabut tebal, seorang pria menembak ke depan Yan Bogong dan meninju. Itu adalah Lin Rufeng dari Merry Woods. Anda, nenek menangis. Lin Rufeng menyeringai, satu-satunya. Pukulan dan telapak tangan bertabrakan. Kekuatan buas Lin Rufeng menembus es di telapak tangannya dan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dengan suara yang tajam, perisai es itu runtuh dan 10 pukulan keras menghantam tubuhnya, membuatnya terbang. Dia menembak menembus awan racun dan jatuh ke tanah. Darah yang dia keluarkan mewarnai tanah dengan warna yang menakutkan. Ini adalah hasil terburuk. Nenek terluka parah dan diracuni oleh Rainbow Cloud Palm. Mengeluarkan lebih banyak darah, nenek memelototi dua orang di atas dengan kebencian yang tak ada habisnya. Seni bela diri tingkat tinggi Merry Woods, seni awan kosong. Empty Cloud Arc kami didasarkan pada kecepatan, membagi serangan menjadi beberapa pukulan untuk merobek isi perutmu. Semakin maju budidayanya, semakin banyak perpecahan.
Anda mungkin memiliki es yang melindungi Anda, tetapi es itu pun tidak dapat menghalangi semuanya. Saya telah berhasil melepaskan 20 perpecahan, hahaha. Lin Rufeng tertawa bangga. Para pengawas bergegas ke sisi nenek, memberikan tatapan penuh kebencian pada dua bangsawan di atas, dasar bajingan kotor. Begitukah tindakan tuan rumah saat ini, menikam orang dari belakang? Oh, tidak. Bukankah aku sudah mengatakannya? Ini adalah koalisi 3 majelis, apapun itu. Selain itu, kami berdua bekerja sama dengan baik dan kami bahkan belum mengepungmu dengan kekuatan kami. Apa yang salah dengan itu? Yan Bogong mencibir. Mata para wanita itu menyemburkan api dari segala amarah yang mendidih di dalam hati mereka. Nenek terengah-engah, bahkan sulit berbicara, bawa aku kembali, sekarang. Yan Bogong mencibir, kamu tidak akan bisa lolos semudah itu. Menyerang. Kepala mereka tertunduk. Ini saat yang tepat untuk menjatuhkan mereka semua. Dipahami. Lautan manusia datang seperti air pasang. Para pengawas bergegas menyelamatkan nenek kembali. Namun tim Yan Bogong yang terdiri dari 2 orang lebih cepat, melakukan serangan kejam ke arah nenek yang mundur. Keluarkan dia dari gambar dan gedung bunga melayang akan menyusul. Wanita-wanita lain bergegas membelanya. Para pengawas tidak punya peluang di depan 2 tuan rumah. Mereka mati dalam 1 pukulan, tidak mampu menghentikan 1 detik pun. 2 orang lagi berbalik menyerang, namun nenek menghentikan mereka. Nenek, mereka semua menangis. Nenek menghela nafas, aku tidak akan mampu bertahan dalam hal ini tetapi kamu adalah masa depan gedung bunga melayang. Pergi, mundur. Biarkan Iris menjadi edifice lord. Aku akan menahan mereka. Nenek, tidak. Mereka semua menangis dalam kesedihan. Nenek membentak, kalian gadis bodoh, bagaimana mungkin kalian tidak melihat apa yang ada di depan? Aku harus menahan mereka atau kita semua akan mati. Kembali dan tunggu. Kami akan mendapatkan kesempatan ketika dukungan datang. Nenek terdiam. Bahkan dia tidak yakin gedung bunga melayang bisa keluar hidup-hidup, tapi tetap berpegang pada harapan. Para wanita melihat tatapan tajam nenek dan meskipun mereka kesusahan, mereka mengangguk dan mundur ke kota bunga melayang. Nenek menunjukkan senyuman yang jelas, melihat mereka berkata, gadis bodoh, berhati-hatilah. Hahaha, Chu Jun, kamu harus peduli pada dirimu sendiri dulu. Keduanya mendekat, suara menyeramkan yang Bogong mencapai telinganya. Nenek tersenyum dingin, pikirannya berubah. Yan Bogong, Lin Rufeng, selama masih ada 1 nafas tersisa di tubuh ini, kamu tidak akan pernah melangkah 1 langkah pun di gedung bunga melayang. Nenek terbang tinggi ke arah keduanya. Keduanya bertemu dengannya tanpa rasa takut. Dia memiliki julukan Lady of Steel, tapi mengingat betapa tertindasnya dia akibat pukulan terakhir itu, mereka tidak akan memenuhi syarat sebagai tuan rumah jika mereka mundur sekarang. Dengan keras, kedua belah pihak bentrok. Gelombang kejut mengubah segala sesuatu di sekitar mereka menjadi debu. Keduanya terus menyerang, bahkan ketika nenek muncrat darah dan kehilangan kesadaran. Tubuhnya yang lemah dan rusak terhempas ke tanah. Nenek. Para wanita menitikkan air mata kesakitan, atas ketidakberdayaan dan kelemahan mereka. Yan Bogong berjalan mendekat dan menyerang lagi, hahaha, kepala Nyonya Baja yang agung adalah milikku untuk diambil. Sesuatu langsung mengenai Yan Bogong. Dia menyipitkan mata dan tampak kaget. Membunuh dengan niat, seorang ahli panggung Radiant. Bab 428, 3 Yang Mulia. Bam. Yan Bogong panik pada serangan jiwa yang datang dan memasang pertahanannya, meskipun hanya seorang kultivator surga yang mendalam yang tidak memiliki peluang melawan ahli panggung Radiant. Niatnya membuat keduanya mengerang. Yan Bogong bahkan terbang menjauh, meninggalkan jejak darah di udara. Lin Rufeng menghentikan langkahnya, gemetar dan terpaku. Gemerisik. 3 sosok anggun melayang di antara nenek dan para bangsawan, yang mulia gedung bunga melayang. Melihat kembali ke arah nenek yang tidak sadarkan diri, salah satu dari mereka berteriak, tunggu apa lagi? Keluarkan dia dari sini. Dipahami. Semangat para pengawas melonjak, terbang bersama nenek.
Mereka merasa nyaman mengetahui Yang Mulia mendukung mereka. Gelombang pasang orang juga terhenti. Kalian orang rendahan berani menatap gedung bunga melayang. Yang Mulia menghadapi ribuan orang dengan teguran marah. Yan Bogong nyaris tidak bisa berdiri tegak, pucat dan lelah, namun tidak ada sedikit pun rasa takut. Hehehe, kata-kata kasar hanya untuk sekelompok cewek. Jika bukan karena bantuan keluarga kekaisaran di milenium terakhir, Anda tidak akan pernah melihatnya hari ini. Jangan berpikir sedetik pun bahwa berada di panggung Radiant akan mengubah apapun. Rumah manakah di antara kita yang tidak memiliki Yang Mulia sendiri? Sekarang, lebih dari sebelumnya, ketika Regent Estate yang hebat memimpin. Hahaha, kamilah yang berada di balik pengepungan ini. Tawa mengguncang area tersebut, yang mengejutkan semua orang. Kekuatan menakjubkan melonjak ketika seorang lelaki tua beruban menunjukkan wajahnya. Matanya berkedip seperti kilat, wajahnya bersemangat. Setiap napasnya terasa seperti dunia tersedot lalu dilepaskan kembali sebagai badai. Ketiga Yang Mulia menyipitkan mata dan berteriak kaget, Huangpu Fenglei. Tujuanku di sini adalah untuk berurusan dengan kalian bertiga. Kepalanya terangkat sangat tinggi, Huangpu Fenglei menjentikkan tangannya dengan jijik. Aku bukan orang yang suka memilih wanita, jadi aku akan menghadapi kalian semua. Berkedut, ketiganya menjadi serius. Meskipun hidup dalam pengasingan, mereka semua pernah mendengar nama Huangpu Fenglei. Dia adalah ahli puncak Radiant Stage yang langka di dunia ini. Orang-orang yang mampu melawannya di Tianyu dapat dihitung dengan satu tangan. Memang ada tiga, tapi yang terkuat hanya ada di lapisan kelima. Tidak akan ada bedanya. Namun sebagai Yang Mulia gedung bunga melayang, yang telah menikmati sumber dayanya selama beberapa dekade, mereka tidak akan melarikan diri saat menghadapi bahaya. Mereka adalah wanita, namun mereka memiliki prinsip, bahkan lebih dari beberapa pria. Dengan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan saraf mereka, salah satu dari mereka menunjukkan keinginannya untuk bertarung atau mati saat mencoba. Saudari-saudari, hari ini adalah hari di mana kita akan memperjuangkan keadilan. Hahaha, itu tidak masalah. Kami telah hidup bersama dan kami akan mati bersama. Akhir yang pas untuk persahabatan kita selama 100 tahun. Keduanya tertawa. Yang pertama tersenyum. Setelah mencapai pemahaman, semua terbang menuju Huangpu Fenglei yang perkasa tanpa rasa takut sedikit pun. Huangpu Fenglei memuji, saya pernah mendengar tentang wanita-wanita di gedung bunga melayang yang setia dan sekarang saya melihatnya sendiri. Kamu jauh lebih baik daripada serigala jantan yang mabuk kekuasaan. Huangpu Fenglei melanjutkan, saya akan memberi Anda 3 tembakan bebas ke arah saya sebelum saya menyerang, mengingat saya sangat baik. Mulai. Terima kasih atas pertimbangannya, Tuan. Kami dengan senang hati menerimanya. Huangpu Fenglei tangguh dan ketiganya tidak bodoh. Jika pria itu memberi mereka 3 gerakan bebas, mereka tidak akan menolak. Mereka mempunyai peluang yang bukan nol, peluang yang mustahil memang benar, tetapi selalu ada keberuntungan pada saat itu. Paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah melukainya, menghentikannya dari menghancurkan barisan. Itu akan memberi nilai pada kematian mereka, mengetahui telah membalas kebaikan yang ditawarkan gedung bunga melayang kepada mereka begitu lama. Dengan berkurangnya 1 prajurit di pihak musuh, peluang gedung bunga melayang akan meningkat. Ketiganya berbalik dengan serius, masing-masing mengambil arah dan membuat tanda. Angin bertiup kencang dan Yuan Qi melonjak. Kabut putih terbentuk di antara ketiganya, menghubungkan mereka dan memberi kekuatan satu sama lain, hingga mencapai puncak kekuatan mereka. Seekor burung Phoenix es terbentuk di antara mereka, berukuran 300 meter dan menjerit. Alis Huangpu Fenglei bergetar, kombinasi seni bela diri. Aku tidak pernah menyangka kalian akan begitu selaras satu sama lain, memiliki hati dan pikiran yang sama. Siapa yang butuh pujianmu? Kamu sebaiknya mengambil ini saja. Pemimpin ketiganya mengejek dan mendorong telapak tangannya. 2 lainnya sangat cocok dengannya. Jeritan. Phoenix Es melepaskan niat membunuhnya sepenuhnya pada Huangpu Fenglei saat ia menyerang. Semua yang terjadi setelahnya berubah menjadi es, bahkan udara itu sendiri.
Yan Bogong berteriak kaget. Para ahli Radiant State bukannya tanpa ketenaran. Sementara serangan gabungan dari ketiganya berjalan lebih jauh. Serangan seperti itu akan memusnahkan mereka, ahli puncak surga yang mendalam, bersama dengan separuh orang di sana. Lupakan tentang melawan bangunan bunga melayang saat ini. Merupakan keajaiban jika tentara bisa bersatu. Yan Bogong dan Lin Rufeng saling bertukar pandang dan keringat dingin membasahi punggung mereka. Berterima kasihlah kepada pembuatnya karena mereka memiliki Regent Estate di pihak mereka, dengan campur tangan pribadi yang mulia. Korbannya akan sangat mengerikan tanpa dia. Wanita ini sungguh tangguh. Berbeda dengan tatapan panik semua orang, Huangpu Fenglei memuji dan memandang dengan ekspresi tenang. Ketika es Phoenix mendekatinya, dia melambai, keterampilan ini memang berbahaya, tapi tidak bagiku. Huangpu Fenglei mencengkeram leher es Phoenix dan meremasnya. Dengan keras, burung Phoenix itu hancur menjadi es yang berkilauan. Huangpu Fenglei menyeringai, pertama. Pecahan es mengeluarkan rasa dingin yang tak tertahankan, melepaskan gelombang dingin langsung ke arah Huangpu Fenglei. Ia menelannya di tengah-tengahnya, tidak meninggalkan apapun, bahkan tubuh Huangpu Fenglei, hanya patung es seukuran manusia yang berkilauan. Yang mulia, semua orang menangis. Dengan berhasilnya Huangpu Fenglei dari serangan ketiga perempuan itu, bagaimana nasib sisanya? Di tengah kegelisahan dan ketakutan mereka, suara retakan menunjukkan pecahnya patung tersebut. Dengan ledakan yang hampir selesai, Huangpu Fenglei terungkap dalam segala kemuliaan dengan tawa yang luar biasa. Siapa yang tahu serangan seperti itu menyembunyikan serangan yang lebih kuat? Hahaha, sungguh menakjubkan. Bukan berarti hal itu ada gunanya bagi orang sepertiku. Yang mulia tidak terkalahkan, penonton bersorak. Suara mendesing terdengar saat ketiga yang mulia melintas tepat di wajah Huangpu Fenglei. Huangpu Fenglei, kami tahu serangan ini tidak akan berhasil, jadi kami menyiapkan sesuatu. Pemimpin itu berteriak. Dua lainnya juga berteriak dan jari mereka membentuk pedang. Seni bela diri tingkat tinggi, jari langit gelap. Huangpu Fenglei mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan kali ini. Tapi es dan dinginnya sebelumnya membuatnya melambat. Memberikan waktu yang cukup kepada ketiga yang mulia agar jari pedang mereka mengenai titik tekanannya. Dengan suara air yang membekukan, Huangpu Fenglei merasakan dinginnya es menyerang tubuhnya dan membekukan pembuluh darahnya. Dia terkejut karena Yuan Qi hampir tidak bisa menghentikannya. Ini tidak mungkin. Dengan kekuatannya, bahkan ketiga orang ini tidak dapat membekukannya, namun sekarang Huangpu Fenglei menjadi serius, dan keraguan pun muncul. Tinjunya mengepal dan tubuhnya bergetar. Bab 429, Kematian Sebelum Aib. Pemimpinnya tersenyum dingin, Huangpu Fenglei, apakah menurutmu seni kombinasi hanya untuk menipumu? Salah, sangat salah, hahaha. Es di Huangpu Fenglei semakin keras dan tebal, tubuhnya segera menjadi kaku dan hanya matanya yang bergerak. Dia akhirnya dikurung di dalam es seperti singa, siap untuk melompat keluar pada saat itu juga dan merobek pertanyaannya menjadi berkeping-keping. Jangan menatapku seperti itu, tidak ada peluang untuk keluar dari sini. Energi dingin es Phoenix membuat Anda tetap beku, belum lagi energi dingin di tubuh Anda yang menjaga Yuan Qi Anda tetap tersegel. Dengan cara ini, jari langit gelap kami bekerja bersamaan dengan serangan pertama dan membekukanmu. Mata sang pemimpin berbinar gembira karena kemenangan. Hahaha, kamu mungkin ahli puncak, tapi dengan Yuan Qi-mu di atas es, bahkan jika kamu keluar dari gerakan kami, kekuatanmu akan terpotong setengahnya. Huangpu Fenglei, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Meski membekuk aku, Huangpu Fenglei tidak panik, berbicara dengan nada sinis. Haks, jangan hapus aku sepagi ini. Trik salonmu bukan tandinganku. Huangpu Fenglei mengeluarkan raungan naga dan meledak dalam hujan emas. Mengaum. 9 naga emas ditembakkan dari dalam dirinya. Gelombang Yuan Qi yang kuat mengguncang es dan membuat ketiga wanita itu terbang juga. Ketiganya meninggalkan jejak darah saat mereka menyentuh tanah. Mendongak, mereka menyaksikan Huangpu Fenglei turun seperti dewa, terbungkus 9 naga dan dengan aura sombong.
Kekuatan yang tiada henti yang mengalir di sekelilingnya merupakan bukti kondisi kesehatannya, tidak rusak, tidak tersentuh. Hal ini menimbulkan kejutan yang lebih besar lagi bagi para wanita, diikuti dengan rasa putus asa. Bahkan jika serangan gabungan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, pria ini adalah orang aneh, seperti dewa. Mereka menundukkan kepala, merasa getir, kehilangan semua harapan. Huangpu Fenglei bersantai di pertunjukan cahaya yang menyilaukan dan mengabaikan mereka seperti seorang kaisar sambil mengangkat jari kedua. Seni tubuh tirani kekaisaran adalah metode budidaya terkuat di antara rumah-rumah. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Itu adalah langkah kedua. Sister sekalian, kita punya satu kesempatan lagi. Pernahkah kamu memikirkannya? Pemimpinnya menunjukkan tekad, siap mati. Dua orang lainnya tersenyum, apa yang perlu dipikirkan? Dari skill puncak kami hanya bisa menggunakan itu. Ayo lakukan. Pemimpin itu mengangguk, meletakkan kaki mereka di bawah mereka dan memperhatikan Huangpu Fenglei di atas tanpa rasa takut. Huangpu Fenglei, sebaiknya kamu menepati janjimu. Karena kamu bilang, kamu akan memberi kami 3 gerakan bebas, maka kita punya 3. Tentu saja. Kata-kataku adalah ikatanku. Tapi apa yang bisa kamu pikirkan yang bisa berhasil? Huangpu Fenglei mendengus. Pemimpinnya tenang, tidak ada, hanya darah kami untuk rumah kami. Ketiganya melompat tinggi ke arah Huangpu Fenglei, dengan kekuatan dan kecepatan. Huangpu Fenglei mengerutkan kening, tidak mengerti tujuan mereka. Seni kombinasi apa lagi yang mereka gunakan? Kenapa aku tidak bisa merasakan apapun? Yang Mulia mengambil 3 arah di sekelilingnya dan mengarahkan telapak tangan mereka ke depan. Dengan 3 suara, telapak tangan itu mengenai tubuh sempurna Huangpu Fenglei, tanpa sedikit pun goresan. Huangpu Fenglei hanya menganggapnya seperti seorang juara, dengan tangan disilangkan. Dia memandang mereka dengan rasa ingin tahu, apakah ini langkah terakhirmu, sebuah telapak tangan. Bahkan tidak ada keahlian di baliknya. Tidak mungkin kamu bisa menyakitiku dengan itu. Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda. Hahaha, terima kasih Tuan Huangpu karena telah memberi kami gerakan bebas ini, tapi telapak tangan ini hanya setengahnya. Dengan senyuman yang aneh, pemimpin itu memberi isyarat. 2 lainnya mengikuti. Huangpu Fenglei bingung, apakah mereka ingin menggunakan seni super rahasia? Tapi kenapa tanda itu terasa begitu familiar? Dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, penghancuran diri. Anda. Ini adalah langkah terakhir kita, mati sebelum aib. Para wanita itu menyeringai. Huangpu Fenglei sangat ketakutan. Dengan ketiga pakar Radiant State begitu dekat dan siap untuk meledak, bahkan Imperial Tyrant Body Art pun tidak dapat menahannya. Dia menggunakan seluruh Yuan Qi-nya untuk mengeluarkan cahaya keemasan dan membuat ketiganya terbang. Terlalu sedikit, sudah terlambat. Dengan satu senyuman terakhir, di hadapan tatapan panik Huangpu Fenglei, 3 ledakan yang menghancurkan bumi menghancurkan tempat itu. Ledakan. Bola api besar menelan langit, mengguncang segalanya. Bahkan dengan susunannya yang terpasang, kota bunga melayang kini hancur. Yan Bogong merunduk saat gelombang api melewatinya. Satu kedutan yang ceroboh bisa membakar kepalanya sampai habis. Begitu angin sejuk kembali bertiup, orang-orang tampak terkejut. Pegunungan di sekitar mereka sekarang menjadi dataran datar sementara pepohonan melayang seperti abu. Para murid Bon Tempering Meridian mereka hancur dan mati. Mungkin mereka ingin melihat kematian lebih dekat, atau sekadar nasib buruk. Mereka menjulurkan leher untuk melihat nyala api apokaliptik yang agung, namun separuh tubuh mereka terbakar, yang merupakan bukti kebodohan mereka. Hati Yan Bogong bergetar. Ledakan yang menakutkan, dan itu dihasilkan dari penghancuran diri 3 ahli Radiant Stage. Lalu bagaimana dengan orang pada intinya, Yang Mulia? Dia melihat sekeliling dengan panik dan berteriak, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Bam! Sesosok hitam terbanting ke tanah. Yan Bogong bergegas mendekat dan melihat wajah Huangpu Fenglei terbakar hitam, terbaring di sana dalam keadaan rusak dan kehilangan segala kesan superioritasnya. Hah! Darah muncrat dan Huangpu Fenglei mengi.
Melihat sekeliling ke wajah-wajah itu, dia bersukacita atas kehidupan barunya. Yang mulia, Anda luar biasa bisa keluar hidup-hidup dari itu. Kamu satu-satunya di Tianyu yang berhasil melakukannya. Yan Bogong mengacungkan jempolnya dan menjilat pantatnya dengan baik. Huangpu Fenglei tidak punya waktu untuk omong kosongnya, mengerutkan kening, mengapa mereka melakukannya. Maksudmu yang mulia bangunan bunga melayang itu. Yan Bogong tersenyum, siapa yang peduli. Mereka tidak bisa mengalahkanmu jadi mereka memutuskan untuk menyeretmu ke bawah juga. Tapi mereka tidak pernah menyangka, ini pun tidak bisa membunuhmu. Kamu masih utuh. Hehehe, mereka mati sia-sia, idiot. Tidak. Huangpu Fenglei menggelengkan kepalanya dengan lemah. Seorang kultivator yang telah mencapai tahap radiant akan menghargai hidupnya di atas segalanya. Mereka tidak akan pernah membuang nyawanya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Mereka bisa saja menggunakan susunan bangunan bunga melayang untuk menghentikanku dan melarikan diri. Jadi kenapa? Yan Bogong terdiam, Pighead, mungkin. Hahaha, itu secara halus. Huangpu Fenglei nyaris tidak menopang tubuhnya. Gedung bunga melayang, sebuah wilayah milik wanita, tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun hanya dengan kata-kata kosong. Huangpu Fenglei terlatih-tatih pergi. Yan Bogong bertanya, Yang mulia, bukankah kita menyerang? Tentu saja, bodoh. Tapi itu masalahmu. Aku perlu membalut lukaku. Tidak bisakah kamu lihat aku bahkan tidak bisa terbang dan kakinya patah? Menatap ke belakang, Huangpu Fenglei mengutuk. Tapi dia tidak pergi tanpa nasihat terakhir, jangan ceroboh, wanita Drifting Flowers Edifices tidak bisa diremehkan. Yan Bogong mengangguk, bertukar pandang dengan Lin Rufeng, melihat keadaanmu yang menyedihkan, kami dapat memperoleh sebanyak itu. Meskipun mereka melihat kembali ke kota bunga melayang dan merasakan sakit kepala datang. Tanpa Radiant Stage yang mendukung mereka, berapa tahun yang dibutuhkan untuk bisa menerobos? Para ahli di Regent Estate hanya bertindak sebagai pendukung dan menyerahkan beban berat kepada mereka. Satu-satunya pembantu, Huangpu Fenglei, sekarang sedang cuti medis. Bab 430, mengumpan bantuan. Ledakan. Ledakan itu mengguncang seluruh kota bunga melayang, rumah-rumah hancur dan berubah menjadi debu. Aula utama Drifting Flowers Edifices memiliki wanita-wanita yang tenang dan bijaksana yang menangani urusan sehari-hari tetapi mereka sekarang menangis karena panik. Nenek, pucat dan lemah, terbaring di lantai, bergoyang mengikuti irama ledakan. Benturan aneh di kepala membuat dia mengerutkan kening dan membuka matanya. Bibi tahu, nenek sudah bangun. Pengawas Peony bersemangat. Kepala alkemis Drifting Flowers Edifices, Tao dan Yang, bergegas mendekat, cedera nenek stabil, tapi... Apa? Pengawas Peony bertanya. Tao dan Yang menghela nafas, menghilangkan racun dari telapak awan pelangi berada di luar kemampuan tangan keriput ini. Mereka sendiri yang memegang penawarnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Peony Overseer bertanya, Pilking Hall berada tepat di luar gerbang kami. Apakah kita harus pergi ke sana dan mengambil satu untuk mengeluarkan penawarnya? Semua orang menggelengkan kepala karena betapa tidak berdayanya mereka. Pilking Hall sendiri sudah kuat, tapi sekarang dalam koalisi 3 rumah, akan lebih sulit lagi bagi gedung bunga melayang untuk menghadapinya. Keluar sekarang sama saja dengan bunuh diri. Pengawas Iris tersenyum, Peony, jangan gugup, Pilking Hall memonopoli obat penawar Rainbow Cloud Palm sampai sekarang. Apakah Anda lupa bagaimana Zuo Fan memecahkan penawarnya di pertemuan 100 pil, menyembuhkan nenek, Bibi Tao, dan banyak saudara perempuan kita? Bahkan alkemis top mereka, Vicious Pilking sekarang berada di bawah klan Luo. Dan dengan dia sebagai sekutu, tidak perlu takut akan racun apapun. Ya, kita hanya perlu menghubungi mereka dan nenek akan baik-baik saja. Bibi Tao mengangguk, lega. Dia merasa menjadikan Zuo Fan sebagai sekutu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada mereka. Telapak tangan awan pelangi yang menekannya setiap menit dan setiap jam kini sudah berlalu. Pengawas Peony cemberut, wajahnya tidak wajar, tapi bajingan itu mencuri pusaka kita yang berharga. Bagaimana kita bisa mempercayainya?
Akan sangat bagus jika dia mengembalikannya. Tapi jika dia tidak, suara samar nenek menghilang dengan lemah. Kemudian dia mengambil keputusan dan berbicara dengan tegas, yang bisa kami lakukan hanyalah terus maju. Jika Drifting Flowers Edifices ingin bertahan, kita perlu berkompromi. Kami sangat membutuhkan sekutu seperti dia saat ini. Apa gunanya mendapatkan harta itu kembali hanya untuk menemukan kota yang penuh dengan mayat? Semua menjadi termenung. Rasa hormat mereka terhadap nenek semakin meningkat. Nenek mendapat rasa hormat dari semua rumah karena suatu alasan. Dan untuk alasan yang sama dia membuat gedung bunga melayang tetap bertahan selama ini. Sebagai tuan rumah, dia harus memiliki pikiran dan mata yang melampaui jangkauan orang biasa, dengan ambisi besar dan tekad baja. Selalu berpikir jangka panjang dan tidak pernah memikirkan detailnya. Dan di saat-saat terakhirnya, gedung bunga melayang paling membutuhkan sekutu. Mereka tidak bisa membuang Zuo Fan demi akar bodi. Itu sama saja dengan memotong kaki seseorang. Jadi kamu ingin bersandar pada klan Luo? Peony Overseer cemberut, masih menentangnya. Zuo Fan mencuri barang-barang mereka namun mereka masih meminta bantuan padanya. Bukankah itu seperti meminta suaka kepada pencuri? Nama gedung bunga melayang akan terseret ke dalam lumpur, begitu pula nama saudara perempuannya. Nenek tersenyum menjawab, ya, Zuo Fan telah membuat janji kepada kami ketika dia dalam masalah. Kita bisa mengandalkannya. Sekarang dia adalah salah satu pemain besar, dia adalah pendukung kami. Itu semua hanya investasi yang dilunasi, hahaha. Peony, kamu biasanya bersikap terlalu dalam dan terus terang. Anda baik hati, tetapi tidak cocok menjadi Edifice Lord. Sebagai orang yang memikul tanggung jawab gedung bunga melayang, seseorang harus fleksibel dan mengarahkan pandangan Anda melampaui momen saat ini. Hal yang tidak berguna seperti reputasi hanya akan menjatuhkan kita. Nenek menggelengkan kepalanya. Pengawas Peony tersipu, mengetahui kekurangannya sendiri juga. Lagi pula, suara keras apa itu tadi? Nenek menoleh ke yang lain. Mereka semua menggelengkan kepala. Seseorang menangis, nenek, pengawas, 3 yang mulia. Bagaimana dengan yang mulia? Nenek bertanya dengan panik. Sambil mengendus, gadis itu meratap, yang mulia menghancurkan dirinya sendiri untuk menghadapi Huang Pu Fenglei. Apa? Nenek bergidik lalu meludahkan darah, air mata membasahi wajahnya. Nenek, yang lainnya panik. Nenek melambaikan tangan kepada mereka, adalah kesalahanku yang membawa mereka menuju kehancuran. Kalau saja aku mengindahkan peringatan klan Luo dan mundur, mereka pasti masih hidup dan tidak akan mati sia-sia. Nenek, satu-satunya yang harus disalahkan adalah Zuo Fan. Dia mengkhianati kepercayaan kita terlebih dahulu. Kami tidak akan pernah bisa mengabaikan pelanggaran ini. Saran pengawas Peony. Nenek menjabat tangannya, berbicara setelah jeda, kematian ketiga yang mulia ada pada saya. Tapi kita tidak bisa bertengkar soal bencana Drifting Flowers Edifices. Bagaimana dengan Huang Pu Fenglei, apa yang terjadi di luar? Nenek, Huang Pu Fenglei terluka parah dan mundur dari pertempuran. Yan Bogong dan yang lainnya menyerang penghalang kami sementara saudari-saudari mendorong mereka mundur. Mereka dapat bertahan untuk saat ini. Yang mulia Regent Estate, bagaimana dengan Regent Estate itu sendiri? Nenek bertanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya, nenek, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Itu berarti Regent Estate tidak terlibat. Nenek menyipitkan mata, pengawas, bergabunglah dalam pertahanan dan jangan pernah menyerang, hanya melawan. Jaga gedung bunga melayang dan tunggu sekutu kita. Dipahami, semua orang membungkuk. Sementara itu, Yan Bogong, Lin Rufeng dan Yu Wanshan menyerang kota tersebut selama 3 bulan. Meskipun persatuan 3 rumah adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, pertahanan gedung bunga melayang seperti tembok baja. Bahkan setelah sekian lama, mereka hanya berhasil menembus 26 penghalang, dan masih banyak lagi yang harus dilewati. Berapa tahun yang dibutuhkan? Demi Tuhan, saya seharusnya membawa semua yang mulia. Lin Rufeng terengah-engah, mengintip ke kota dan gunung di kejauhan, apa yang sedang dilakukan Regent Estate dan naga suci busuk itu.
Mereka memutuskan untuk melakukan serangan ini, namun sekarang mereka mengambil kursi belakang sementara kita mempertaruhkan nyawa kita. Apa sih yang menakutkan dari gedung bunga melayang? Jika kita semua ikut serta, semuanya akan selesai sekarang. Tenang. Yuan Shan menasihati, Tuan Leng berkata kami sedang memancing bantuan. Meskipun kita mempunyai gedung bunga melayang di tali, mereka akan menyerang bala bantuan. Kudengar pasukan paviliun naga terselubung dan tempat tinggal Merkuise pedang telah dipukul mundur berkali-kali. Regent Estate bisa menangani orang-orang itu dengan sedikit usaha. Apa gunanya mereka semua di belakang sebagai pendukung? Lin Rufeng mengejek. Yan Bogong menggelengkan kepalanya, Tuan Rumah Lin, jangan katakan itu. Memang tidak terlalu merepotkan, tapi bagaimana jika Zuo Fan datang? Gemuruh. Wajah Lin Rufeng menunduk dan suaranya terputus. Pada hari upacara klan Luo, mereka semua menyaksikan kekuatan dan kemuliaannya. Selain kekejian yang dijuluki Zuo Fan, mereka memiliki 10 tetua, masing-masing lebih kuat dari yang lain, kejam dan biadab. Bahkan Regent Estate pun tidak ingin berkelahi dengan mereka. Lin Rufeng melambaikan tangannya, ayo terus menyerang. Yuan Shan dan Yan Bogong tertawa kecil di dalam. Yuan Shan menepuk dadanya dengan penuh keyakinan, jangan khawatir, kota ini akan segera jatuh. Ketiga yang mulia saya akan datang dalam 2 hari. Dengan para ahli Radiant Stage yang membukakan jalan bagi kita, barisan penjagaan mereka tidak akan menjadi penghalang. Yuan Shan berseri-seri dengan bangga. Ingin menghancurkan kota bunga melayang. Hanya kita yang bisa melakukannya. Yan Bogong mencibir. Dengan geruntuhan rumah Valley Lord Yu, kamu tidak memerlukan ahli Radiant Stage untuk mempertahankannya. Sementara orang-orang kita terlalu rindu untuk pergi, hahaha, Lin Rufeng mengejek. Wajah Yuan Shan menunduk. Itu sangat menyakitkan hatinya, setiap kali dia teringat akan lembah neraka yang hancur. Apa yang dia inginkan adalah mendapatkan prestasi dalam pertempuran ini dan mendapatkan kompensasi dari Regent Estate. Tapi Lin Rufeng dan Yan Bogong, para bajingan itu, harus menyodok di tempat yang sakit. Kamu akan lihat. Zuo Fan juga akan merawat gubukmu dengan baik. Kita lihat saja siapa yang tertawa nanti. Pikiran Yuan Shan dipenuhi dengan kutukan jahat. Bersambung.